Di Inggris, Perdana Menteri bisa datang dan pergi. Kabinet bisa berubah. Partai bisa menang atau kalah. Kebijakan bisa berganti arah. Konferensi pers bisa penuh drama. Tapi di balik pintu hitam paling terkenal di London, ada satu penghuni yang tetap terlihat santai. Namanya Larry, seekor kucing tabby putih coklat yang tinggal di 10 Downing Street, rumah sekaligus kantor Perdana Menteri Inggris. Dan yang membuat Larry berbeda dari kucing biasa adalah satu hal. Ia punya jabatan. Gelar resminya adalah Chief Mouser to the Cabinet Office. Secara sederhana, tugasnya adalah membantu mengendalikan tikus di area pemerintahan. Tapi dalam praktiknya, Larry menjadi jauh lebih dari sekadar pemburu tikus. Ia adalah ikon politik, bintang media, penghuni tetap Downing Street, dan mungkin satu-satunya pejabat yang bisa tidur di tengah krisis nasional tanpa diminta klarifikasi. Larry datang ke Downing Street pada tahun 2011 dari Battersea Dogs and Cats Home. Awalnya, ia dibawa karena ada kebutuhan praktis. Gedung tua seperti Downing Street memang bisa punya masalah tikus. Tapi, setelah Larry muncul di depan kamera, publik langsung jatuh hati. Bayangkan suasananya. Wartawan menunggu pernyataan besar dari Perdana Menteri. Kamera sudah siap. Polisi berdiri di depan pintu. Dunia politik sedang tegang. Lalu tiba-tiba, seekor kucing berjalan santai di depan pintu nomor 10. Tidak peduli kamera, tidak peduli jabatan, tidak peduli siapa yang sedang berkuasa. Ia hanya lewat, duduk, menguap, lalu masuk lagi, seperti pemilik tempat. Dan mungkin justru itu yang membuat Larry disukai. Di tengah dunia politik yang penuh strategi, kata-kata hati-hati dan keputusan besar, Larry hadir sebagai sesuatu yang sederhana, kucing yang menjadi dirinya sendiri. Selama bertahun-tahun, Larry telah melihat banyak Perdana Menteri masuk dan keluar dari 10 Downing Street. David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss, Rishi Sunak, hingga Keir Starmer. Nama-nama besar itu datang dengan era politik masing-masing. Tapi Larry tetap di sana. Ia tidak ikut pemilu, tidak memberi pidato, tidak membuat manifesto. Tapi ia selalu muncul sebagai bagian dari panggung politik Inggris. Bahkan ada lelucon populer, Perdana Menteri tinggal di rumah Larry, bukan sebaliknya. Tentu saja, Larry bukan milik pribadi Perdana Menteri. Ia dirawat oleh staf Downing Street. Ini penting, karena ketika Perdana Menteri berganti, Larry tidak ikut pindah. Ia tetap tinggal di posnya. Dan disinilah Larry menjadi simbol kecil yang menarik. Dalam politik, semuanya terlihat berubah. Tapi institusi tetap berjalan. Dan kadang, simbol kontinuitas itu bukan patung besar, bukan bendera, bukan gedung megah. Kadang, simbol itu adalah seekor kucing yang duduk tenang di depan pintu hitam. Tapi kisah Larry belum lengkap tanpa satu bagian paling lucu. Kariernya tidak hanya berisi tugas resmi. Ada drama, ada rival, ada wilayah kekuasaan. Dan ada satu kucing lain yang membuat kehidupan politik Larry terasa seperti serial diplomasi berbulu. Namanya Palmerston. Larry mungkin tidak pernah duduk di rapat kabinet, tapi ia punya satu kemampuan yang sulit dimiliki banyak politisi. Membuat publik tersenyum tanpa mengatakan apapun. Ia sering terlihat di depan 10 Downing Street. Kadang duduk di dekat pintu. Kadang berjalan melewati wartawan. Kadang menunggu untuk dibukakan pintu seperti pejabat senior yang lupa membawa akses card. Dan setiap kali Larry muncul di siaran langsung, internet langsung bereaksi. Karena ada sesuatu yang lucu dari kontrasnya. Di satu sisi, 10 Downing Street adalah pusat kekuasaan politik Inggris. Di sisi lain, Larry memperlakukannya seperti rumah biasa. Ia bisa duduk di tengah hujan, mengabaikan kamera, mengejar sesuatu yang tidak terlihat, atau sekadar tidur saat semua orang membahas krisis politik. Bagi media, Larry adalah karakter sempurna. Ia tidak perlu wawancara, tidak pernah salah bicara, tidak pernah terlihat panik, dan selalu punya ekspresi seolah ia tahu lebih banyak daripada semua orang di ruangan. Tapi, dalam dunia kucing pemerintahan Inggris, Larry bukan satu-satunya bintang. Pada tahun 2016, Foreign Office punya kucing sendiri bernama
Palmerston. Ia adalah kucing hitam putih dengan aura diplomatik yang kuat. Kalau Larry adalah penghuni ikonik Downing Street, Palmerston adalah diplomat berbulu dari Foreign Office. Dan disinilah cerita menjadi sangat Inggris. Karena dua kucing ini tidak selalu akur. Larry dan Palmerston beberapa kali diberitakan terlibat ketegangan di sekitar Whitehall. Media Inggris menyebutnya seperti rivalitas antar departemen. Satu mewakili Downing Street, satu mewakili Foreign Office, dua gedung pemerintahan, dua wilayah, dua kucing dengan reputasi besar. Tentu saja, kita tidak perlu membayangkannya terlalu serius. Ini bukan perang politik. Ini bukan konflik diplomatik. Ini hanya dua kucing yang mungkin sama-sama merasa, ini wilayah saya. Tapi, bagi publik, drama ini lucu sekali. Karena dalam bahasa media, pertengkaran kecil antar kucing bisa berubah menjadi krisis diplomatik. Stand-off di jalan bisa disebut seperti negosiasi internasional. Kucing yang masuk ke gedung tetangga bisa terdengar seperti insiden keamanan. Dan itulah daya tariknya. Larry dan Palmerston membuat politik terasa seperti cerita yang bisa dinikmati semua orang. Tidak perlu memahami parlemen, tidak perlu mengikuti debat kebijakan, tidak perlu tahu struktur kabinet. Cukup lihat dua kucing terkenal saling menjaga wilayah, lalu kita langsung mengerti dramanya. Palmerston sendiri kemudian pensiun dari Foreign Office pada 2020. Setelah itu, Larry tetap menjadi figur paling dikenal dalam dunia kucing pemerintahan Inggris. Palmerston bahkan sempat muncul lagi dalam peran semi-diplomatik di Bermuda pada 2025, sebelum kabar wafatnya diberitakan pada 2026. Namun, rivalitas Larry dan Palmerston tetap hidup sebagai bagian dari legenda kecil Whitehall. Karena pada akhirnya, masyarakat tidak hanya menyukai politik karena keputusan besar. Kadang, masyarakat juga menyukai detail kecil yang membuat dunia resmi terasa manusiawi, atau dalam kasus ini terasa lebih kucingwi. Dan itulah kenapa Larry begitu populer. Ia membuat gedung kekuasaan terasa sedikit lebih hangat. Tapi pertanyaannya, kenapa seekor kucing bisa menjadi simbol politik yang begitu kuat? Jawabannya ada pada sesuatu yang sering dilupakan. Publik membutuhkan karakter yang stabil di tengah perubahan. Larry menjadi terkenal bukan hanya karena ia kucing. Banyak tempat punya kucing. Banyak kantor punya hewan peliharaan. Banyak kota punya maskot. Tapi Larry tinggal di salah satu alamat paling penting dalam politik dunia. 10 Downing Street bukan rumah biasa. Di sana keputusan besar dibuat. Di sana pemimpin datang dan pergi. Di sana sejarah sering bergerak cepat. Dan justru di tempat seperti itu, kehadiran Larry terasa berbeda. Ia tidak berubah bersama headline. Ia tidak ikut debat. Ia tidak berpihak dalam kampanye. Ia hanya tetap ada. Ketika Perdana Menteri baru datang, Larry sudah di sana. Ketika wartawan menunggu di luar, Larry bisa muncul. Ketika kamera siaran langsung menyala, Larry kadang lewat begitu saja. Ketika publik lelah dengan politik, Larry memberi jeda kecil yang lucu. Dalam budaya Inggris, humor seperti ini sangat cocok. Sesuatu yang sangat resmi, dipasangkan dengan sesuatu yang sangat biasa. Seorang Perdana Menteri berdiri di podium. Di belakangnya, sejarah berjalan. Di sampingnya, mungkin ada seekor kucing yang ingin masuk rumah. Itu sederhana. Tapi, justru karena sederhana, orang mengingatnya. Larry menjadi semacam institusi kecil di dalam institusi besar. Ia mengingatkan bahwa gedung pemerintahan bukan hanya tempat dokumen dan keputusan, tapi juga tempat manusia bekerja, menunggu, stres, tertawa, dan kadang harus membukakan pintu untuk kucing. Kisah Larry juga menunjukkan sesuatu tentang bagaimana publik membangun hubungan emosional dengan simbol. Orang mungkin berbeda pendapat tentang politik, tapi banyak orang bisa sepakat bahwa Larry itu menggemaskan. Ia menjadi ruang netral, sesuatu yang bisa dinikmati tanpa harus memilih kubu. Dan di era media sosial, itu sangat berharga. Foto Larry di depan pintu hitam bisa langsung menyebar. Video Larry menunggu masuk bisa menjadi momen viral. Komentar tentang Larry sering lebih ringan daripada komentar tentang politik di sekitarnya.
Tapi di balik humornya, ada satu alasan lebih dalam kenapa Larry terasa menarik. Ia bertahan. Dalam dunia yang terus berubah, sosok yang bertahan menjadi simbol stabilitas. Mungkin terdengar lucu mengatakan, ini tentang kucing. Tapi itulah kenyataannya. Larry telah menjadi bagian dari memori publik tentang era politik Inggris modern. Ia menyaksikan pergantian pemimpin, menyaksikan wartawan datang dan pergi, menyaksikan krisis, pemilu, pengumuman besar, dan hari-hari biasa. Dan ia melakukan semuanya dengan ekspresi khas kucing. Tenang, sedikit cuek, dan seperti tidak terlalu terkesan dengan kekuasaan manusia. Mungkin itu pelajaran terbaik dari Larry. Di tengah semua ambisi politik, seekor kucing bisa mengingatkan kita bahwa dunia tidak selalu harus terlalu serius. Pemimpin boleh berganti, kabinet boleh dirombak, headline boleh berubah setiap jam. Tapi kadang, yang paling membuat orang merasa dekat dengan sejarah adalah detail kecil yang hangat. Seekor kucing di depan pintu, satu jabatan unik bernama Chief Mauser, dan satu alamat ikonik yang tiba-tiba terasa lebih hidup karena ada jejak kaki kecil di depannya. Jadi menurut kamu, apakah Larry adalah figur paling stabil dalam politik Inggris? Apakah ia hanya kucing lucu? Atau sudah menjadi bagian dari sejarah modern Downing Street? Tulis pendapatmu di komentar. Dan kalau kamu suka kisah unik tentang hewan, sejarah, politik, dan fakta dunia yang jarang dibahas, jangan lupa subscribe ke Inner Dataset. Karena kadang, tokoh paling menarik dalam politik bukan yang paling banyak bicara. Kadang, ia justru yang paling sering mengoong.